Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita di dalam melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan apa yang kita langkahkan ke majelis ilmu ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya langkah menuju surga. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih dalam kitab Adab bis Safar, adab atau akhlak etika di dalam melakukan perjalanan. Dan terakhir kita kemarin sampai ke bab istihbabi talabi rifqah, bab disunahkannya untuk mencari teman ketika melakukan safar atau perjalanan, wa ta'mirihim ala anfusihim, dan memilih di antara mereka yaitu amirnya dalam safar. Jadi kalau dalam safar itu harus ada amir, pemimpin safar, yuti'unahu, yang mana dia mentaatinya. Assalamualaikum. Ini sudah kita bahas ya, tentang anjuran kita melakukan safar tidak sendirian dan anjuran memilih amir di dalam safar, memilih pemimpin di dalam safar. Sekarang kita masuk ke bab setelahnya. Taib, dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, babu adabi sayri wan nuzul wal mabiti wan naumi fi safar. Bab adab etika as-sayri berjalan, wan nuzul dan turun singgah, wal mabit dan bermalam, wan naumi dan tidur, fi safari ketika dalam melakukan safar. Wastihbabi sirri warifqi bidawab, dan tentunya disunahkannya, disukainya berbuat lembut ya dan penyayang terhadap hewan tunggangannya, wa mura'ata maslahatiha, dan memperhatikan kemaslahatan tunggangannya atau kendaraannya. Tapi tentunya ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab setelahnya. Ini adalah tentang apa? Tentang etika di dalam safar, yaitu ketika seseorang berjalan melakukan safar atau turun di tempat singgah, atau bahkan etika ketika seseorang dia bermalam, ya istirahat gitu ya,
artinya tidak melanjutkan perjalanan sampai kemudian membuat kendaraannya itu capek. Tentunya kendaraan yang dimaksud oleh Imam Nawawi dalam bab ini adalah hewan tunggangan. Karena kebanyakan kondisi ketika itu tentunya hewan tunggangannya adalah atau kendaraannya adalah berupa hewan gitu ya. Kalau enggak unta, kalau enggak kuda gitu ya, keledai. Sehingga dibawakan al-bab ini oleh Imam Nawawi tentang kita wastihbabi sirri wa rifqi bidawab. Dan disukainya seseorang ketika melakukan safar untuk memperhatikan dan menyayangi dan berbuat lembut kepada hewan tunggangannya, artinya kepada hewannya, kepada kendaraannya. Wa mura'ata maslahatiha, dan memperhatikan kemaslahatan hewan yang ditungganginya. Jadi kalau perjalanan 3 hari 3 malam, jangan terus kemudian ya dilanjutkan selama 3 hari 3 malam tanpa istirahat gitu ya. Nah, ini zalim, tidak boleh. Tapi harus memberikan waktu untuk dimana si tunggangan itu istirahat. Taib. Setelah atau seperti biasa ya, setelah membawakan bab, kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala kemudian membawakan beberapa hadis ya. Ada beberapa hadis dalam bab ini yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Taib. Sebelum itu kita bacakan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dzakara al-mu'allif rahimahullahu fi hadzal babi adaban katsiratan. Penulis Imam Nawawi dalam bab ini ya menyebutkan tentang adab-adab yang sangat banyak, tentang adab etika di dalam safar. Tata'allaqu bis safari war rawahil, tentunya yang berkaitan dengan masalah safar dan tunggangan. Wadzalika anal musafiro, dan salah satunya adalah bahwasanya seorang yang sedang safar, idza safar ala rahilatin, ketika dia melakukan safarnya di atas tunggangan, bahimatin minal ibil au humur au bighal au khail, baik tunggangannya itu adalah unta, keledai, kuda atau bighal. Bighal ini adalah percampuran antara kuda dengan keledai. Ya, peranakan antara kuda dengan keledai namanya bighal. Jadi inilah kendaraan-kendaraan yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab terdahulu. Mereka ketika melakukan perjalanannya, tentunya sebelum ada kendaraan seperti kita ya, mereka biasa melakukan tunggangannya itu dengan apa? Dengan hewan-hewan bahimatul an'am, dengan hewan-hewan bahimah, binatang ternak, baik unta ya ataupun keledai, kuda atau bighal. Walaupun sebagian tempat yang lain seperti Abrahah ya, yang dari Ethiopia Habasyah, yang dari Yaman, kerajaannya karena menguasai daerah Ethiopia Habasyah Yaman gitu ya. Ketika menyerang Ka'bah pakai apa? Pakai fil, pakai gajah. Ya, ada juga yang kemudian hewan tunggangannya adalah gajah. Tapi secara keumuman adalah unta. Kalau nggak unta, kuda. Kalau nggak kuda, keledai. Kalau nggak keledai, bighal. Dan sering Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya memakai keledai. Keledai itu termasuk hewan tunggangan yang paling murah ya ketika itu. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sering menunggangi itu, memakai itu. Dan para ulama mengatakan ini bentuk apa? Bentuk ketawaduan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin kaum muslimin ketika itu yang memenangkan beberapa peperangan dan memenangkan ketika itu. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan fa inna alaihi an yura'iya maslahataha, karena ketika tunggangan-tunggangannya adalah dari hewan, maka seseorang yang menungganginya perlu untuk apa? Yura'iya maslahataha, untuk memperhatikan kemaslahatannya, untuk memperhatikan kondisinya, kesehatannya, makannya, minumnya, istirahatnya. Li'annahu mas'ulun anha, karena dia si penunggang ini dia akan ditanya tentang hewan tunggangannya. Ya, oleh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini terbukti Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada, beliau pernah di dalam haji wada, raqiban ala naqatihi, beliau menunggangi untanya, wa kana qad syanaqa lahal zimamaha,
Taib. Dan terbukti qad syanaqalah zimamaha. Kemudian apa namanya zimam ini tali yang di apa namanya ke mulut hewan tunggangan ini. Syanaqo artinya mencekik gitu ya. Faida ata jabalan minal jibal, maka tatkala Nabi mendatangi gunung daripada salah satu gunung-gunung, yakni murtafi'an, maksudnya adalah sesuatu yang nanjak, arkhalaha qalilan hatta tas'ad. Maka Nabi melepaskan itu sehingga dia tidak tercekik gitu. Sampai si hewan itu bisa naik. Ini maksudnya termasuk adab ya, sampai Nabi ketika apa namanya mengendarainya pun enggak terus kemudian ditarik, karena kalau menarik dia akan tertarik si mulutnya. Itu membuat si hewan tercekik. Maka Nabi melepaskan biar dia merasa apa namanya merasa leluasa ya hewan itu. Faminal adabi annal insani idza safara fi ayyamil khasbi. Taib. Itu nanti akan dibacakan ya. Jadi intinya di dalam bab ini adalah bagaimana Imam Nawawi rahimahullahu taala membawa kita untuk memperhatikan dalam adab safar, itu memperhatikan hewan tunggangannya atau kendaraan yang dipakai untuk safar. Apakah ini bisa dikiaskan kepada hewan-hewan atau kepada kendaraan sekarang? Yang jelas-jelas sekarang udah ini apa namanya udah berbentuk mesin gitu ya. Tentunya juga perhatikan, nggak kemudian kita terus mobil yang kita pakai geder gitu ya semalaman seharian bermalam-malam tanpa istirahat. Tidak. Tentunya perlu juga diperhatikan kondisinya. Ya, diperhatikan kondisinya. Kalau kita mungkin perhatikan air radiatornya, perhatikan olinya, perhatikan ya, karena kalau tidak kemudian membuat kita malah terkena musibah gitu ya. Naudzubillah ketika safar, kehabisan oli, kehabisan air, radiator dan lain sebagainya, justru itu akan menyulitkan kita dalam safarnya. Jadi intinya apa? Ketika kita melakukan safar, tidak langsung melanjutkan perjalanan dalam satu kali perjalanan. Terlebih perjalanan itu yang memerlukan beberapa waktu gitu ya. Kecuali kalau perjalanan dekat, 2 jam, 3 jam gitu ya, bisa kita langsung melakukannya dalam satu kali perjalanan. Tapi kalau perjalanannya panjang, sebaiknya seseorang istirahat. Ya, sebaiknya seseorang istirahat. Taib. Kemudian dibawakan oleh Imam Nawawi beberapa hadis. Al haditsul awal, perhatikan ya, kitabnya bisa yang ada kitabnya. Al haditsul awal, hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Waalaikumsalam, idza safartum fil khisbi fa'atul ibili haddaha minal ardi. Idza safartum, apabila kalian melakukan safar, fil khisbi, itu dalam waktu subur gitu ya, fa'atul ibili haddaha minal ard, maka berikan kepada unta bagiannya daripada tanah, daripada bumi. Artinya kalau kalian melakukan, terlebih ini di padang pasir ya, gambarannya melakukan perjalanan melalui atau memakai hewan tunggangan, unta, kuda, keledai atau bigol. Kemudian perjalanan kita lakukan di waktu apa? Di waktu musim subur gitu ya. Apalagi setelah ada curah hujan yang kemudian ada ilalang, ada rumput-rumput gitu ya. Maka apa kata Rasulullah? Fa'atul ibili haddaha minal ard, berikanlah bagian unta yang ada pada bumi, yaitu ilalang-ilalang tadi. Jangan terus aja kita berjalan, pada jelas di kiri kanannya terlihat ada rumput gitu ya, dibiarkan saja begitu. Ini tidak boleh. Artinya berikan kepada unta. Ya, beberapa kilo, suruh makan dulu, jalan lagi, seperti itu kondisinya. Wa idza safartum fil jadbi, dan apabila kalian melakukan safarnya di waktu kering, fa asri'u 'alaiha sayr, maka percepatlah perjalanan itu. Wa badiru biha nikyaha, dan bersegeralah ya melakukan nikya. Nikya ini apa namanya perjalanannya agar nikya. Nikya ini otaknya encer. Nikya ini dalam bahasa adalah al-mukh. Nanti disebutkan ya oleh Nawawi, huwal mukh. Nikya ini adalah mukh, otak gitu ya. Artinya kalau kita mempercepat perjalanannya,
biar si unta, kendaraan yang kita tunggangi tidak stres otaknya. Karena kalau kelelahan, namanya hewan gitu ya, melakukan safar dia stres. Maka percepat perjalanan, terlebih kalau di jalanannya kering, tidak ada makanan yang bisa dimakan. Wa idza arrastum fajtanibut thariq, dan apabila kalian bermalam, artinya istirahat di malam hari, turun, maka apa kata Rasul, fajtanibut thariq, hindari oleh kalian jalan besar. Jadi kalau kita jalan nih, kita ke pinggir saja, nyari tempat yang sekiranya aman, tidak dilalui oleh binatang buas. Karena biasanya kalau di padang pasir itu binatang buas mereka akan melalui jalan-jalan itu. Kalau kita istirahat di pinggir jalan itu, khawatir binatang buas lewat, ya kita bisa jadi santapan mereka gitu. Maka apa? Kita cari tempat yang lain. Fajtanibut thariq, kata Rasul, jauhilah oleh kalian apa? Jalanan. Fa innaha turuqud dawab, karena sesungguhnya itu adalah jalan-jalannya hewan. Wa ma'wal hawami bilail, dan tempat tinggalnya al-hawam, yaitu makhluk atau hewan-hewan yang buas di malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentunya secara gambaran umum di padang pasir. Tapi ini juga bisa dilakukan di mana? Di hutan-hutan. Nah, itu bisa kita pakai. Jangan kemudian kita mencari jalan-jalan, justru di hutan-hutan itu survival atau orang-orang yang biasa naik hutan gitu ya, naik gunung. Biasa kalau kita biasa cari jalan setapak. Kalau kita cari jalan yang lain atau kita buka jalan-jalan baru, biasanya jalan-jalan hewan, itu justru khawatir kalau kita kemudian berpapasan dengan hewan, ya. Tapi kalau jalan biasa manusia, mereka lalu lalang di sana, biasa hewan pun akan menghindar dari itu. Ya, hewan pun akan menghindar. Maka di sini ada anjuran kalau seseorang dia istirahat, maka sebaiknya jauhi jalan. Kenapa? Karena itu khawatir apa? Justru kita dilewati oleh binatang buas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dalam hadis tadi disebutkan termasuk adab seseorang manusia ketika melakukan safar di hari-hari yang hari itu termasuk hari yang subur, artinya banyak sekali ilalangnya, banyak sekali rumput-rumputnya. Fa innahu yanbaghi an yata'anna fi sayri, maka sesungguhnya bagi dia untuk pelan-pelan di dalam melakukan perjalanan, jangan ngebut. Kalau bisa jalan-jalan saja. La yasiru sayran hathithan, artinya tidak boleh dia melakukan perjalanannya dengan perjalanan cepat. Kenapa? Yu'ti fihi la'ibila min haqiha min ar-ra'yi, berikan kepada unta atau tunggangan yang kita tunggangi itu haknya dia, ya, daripada ra'inya. Ra'i ini apa? Gembalaannya, artinya makanannya atau minumannya. Li'annahu idza kana yamshi 'alaiha bi but'i amkana lil ibili antar adzalik. Karena kalau seandainya dia melakukan perjalanannya dengan lambat, ya, maksudnya dalam kondisi cuaca subur, banyak sekali rumput, maka hal itu apa? Sangat memungkinkan bagi si ibil dia untuk senang dalam perjalanannya karena melihat banyak rumput. Akhirnya dia sedikit-sedikit makan jalan gitu ya. Fa idza kanatil ardul mu'syabatu wa khasban wa anta 'alal ibili fala tasrif fis sayr. Jadi sebaliknya, kalau dalam musim subur, maka jangan cepat-cepat, tapi kalau dalam musim kering, cepat-cepat aja dalam berjalan. Taib. Karena seperti ini apa? Justru membuat si tunggangan tersebut merasa tar'a. Tar'a ini apa? Tergembala gitu. Ya. Kebayang di padang pasir, itu biasanya kalau hewan-hewan gembalaan di sana, kalau yang pernah pergi ke sana, terus musim-musim haji gitu ya, biasanya ada hari penyembelihan tanggal 10. Itu kalau kita pergi ke tempat penyembelihan, itu jarang sekali kita temukan rumput-rumput kayak di kita hijau-hijau, jarang. Mereka pakai ilalang-ilalang kering, digulung-gulung, bahkan itu diekspor dari luar biasanya. Ya, mereka makannya kayak gitu. Ya, maka ketika melihat sesuatu yang hijau, tentunya ya hewan sama. Dia menyukai sesuatu yang enak gitu ya. Maka kalau hijau-hijau tadi dibiarkan lewat begitu saja,
Bisa jadi wallahu alam gitu ya, membuat hewan tersebut merasa sedih. Makanya Rasul menganjurkan untuk tidak berjalan dengan cepat. Artinya biar si hewan itu merasa dia ya merasa senang dengan itu gitu ya. Taib. Amma idza kana al-amru bil aksi wa kanat as-sanatu jadaban fa inal matluba an tasru'a an tusri'a litabaduru nakyan al-ibil wa nakyuha mukhuha. Tetapi apabila kondisinya kebalikan daripada itu, ya seperti kondisinya adalah jadab ini pacaklik, kering, maka yang seharusnya adalah seseorang dia melakukan perjalanan dengan cepat. Biar apa? Litabaduri nakyal ibil, agar si ibil ini otaknya ini otaknya ini enggak stres. Ya, nakiha ini. Nakiha ini adalah mukhuha, otaknya. Lianna idza amhalta fi sayri wal ardi jadabu la tar'a. Karena apabila kamu melakukan perjalanan dalam kondisi si sekitarannya itu tidak ada rumput-rumput, dia jadab ini kering, maka si ibil atau tunggangan yang kita tunggangi ini latar'a, dia tidak merasa senang dengan itu. Ya, mungkin malas ya bawaannya. Bisa kemudian membuat hewan ini stres. Dan memang hewan itu gampang stres. Ya, hewan itu gampang stres. Talat muddatu safari fadhahaba mukhuha, maka bisa jadi panjang perjalanannya fadhahaba mukhuha, maka otaknya bisa hilang. Hilang di sini maksudnya itu tadi stres. Kalau stres biasanya namanya hewan malas makan. Kalau udah malas makan, itu tadi ya bisa kembung, bisa kemudian penyakit yang menyebabkan banyak kematian biasanya kembung. Kalau sudah nggak makan hewan, dia nggak masuk makanan karena perutnya kembung, ya ini banyak yang kemudian harus berakhir disembelih gitu ya. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian memperhatikan kepada kita tentang kondisi selain kita yang melakukan safar, tapi tunggangan yang kita bawa di dalam safar tersebut. Sampai perhatian terhadap hewan. Ini menunjukkan menunjukkan pentingnya seseorang dia mempunyai perasaan sayang ya kepada alam semesta. Ya. Baik itu salah satunya adalah hewan tunggangan. Salah satunya adalah hewan tunggangan, sehingga tidak boleh kemudian seseorang dia merasa biarin dari hewan iya gitu ya, kemudian kita berlaku sewenang-wenang kepada hewan. Maka ini tidak boleh. Justru kita harus memberikan kasih sayang kita. Irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Sayangilah oleh kalian yang ada di bumi. Yang ada di bumi ini walaupun maksudnya asbabul wurud hadis ini adalah terhadap manusia gitu ya. Tapi ini umum. Bersifat mempunyai sifat kasih sayang kepada makhluk yang ada di bumi. Maka apa kata Rasul? Yarhamuka man fis sama. Maka zat yang ada di langit akan menyayangimu. Ya, zat yang ada di langit akan menyayangimu. Ketika kita termasuk orang yang penyayang gitu ya, menyayangi makhluk, apalagi manusia, begitu pula hewan ya. Sampai di dalam etika di dalam seseorang menyembelih pun apa kata Rasul? Wal yuhidda safratahu wal yuri dhabihatah. Hendaklah seseorang di antara kalian menajamkan pisaunya agar agar membuat sesembelihan itu merasa yurih, merasa enak. Ya, hadis keberapa itu? 7 apa 9? Taib. Wal yuri dhabihatah. Ini menunjukkan tentang seseorang ketika menyembelih pun harus memperhatikan goloknya agar tajam, biar yang disembelihnya itu dia merasa tidak tersakiti dengan itu. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Lau ghufira lakum mata'tuna ilal bahaim, la ghufira lakum katsira." Dalam hadis yang sahih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, andaikan perbuatan yang kalian lakukan terhadap binatang-binatang itu bisa diampuni, jadi kita berbuat semena-mena kepada binatang, mentang-mentang dia binatang, kita zalimi, kita berbuat semena-mena kepada dia gitu ya.
Kalau seandainya perbuatan kalian, kezaliman kalian kepada binatang itu diampuni, maka ketika itu akan diampuni banyak sekali dosa-dosa. Artinya menunjukkan ada efek yang perlu untuk dibayar gitu ya. Jangan mentang-mentang kita karena ini hewan kemudian kita berbuat semena-mena, tidak. Sampai ada seseorang yang kemudian dia masuk neraka karena kucing tidak diberi makan sampai mati. Ada orang yang kemudian padahal dia sebut sebagai sama imratun bagiyah, sebagai perempuan jelek, perempuan jalanan, pelacur, tapi bisa masuk surga karena memberi minum kepada seekor anjing. Berarti menunjukkan hewan makhluk hidup yang perlu untuk kita jaga, untuk kita sayangi gitu ya. Tentunya dengan bentuk kasih sayang yang sewajarnya ya, yang sewajarnya. Ketika kita tidak menyayangi, jangan sampai kita mendolimi gitu. Ketika kita tidak menyayangi, jangan sampai kita mendolimi. Mentang-mentang kita harus sayangi hewan, akhirnya setiap hewan-hewan yang ada di luar kita urus, kita akhirnya ribet ya. Ningali ucing itu karunya, ningali ucing itu karunya, simpan weh. Udah banyak ucingnya malah kita kariuhan gitu ya. Akhirnya ya itu juga seperti itu ya. Ya sewajarnya lah ya, sewajarnya. Karena apapun yang kita keluarkan ya, min kadbi ratbin sadaqah, apapun yang kita keluarkan untuk sesuatu yang hatinya ratbin, basah, artinya makhluk hidup, maka kita memberikan makan kepada hewan yang hidup, min kabidin ratbin sadaqah, maka itu adalah sedekah. Kita kasih makan ke hewan sedekah, ke kucing sedekah. Ya, pokoknya makhluk hidup yang kita berikan makan kepada mereka, ini ada termasuk sedekah. Tapi di sini menunjukkan tentang apa? Tentang tidak bolehnya seseorang ya berbuat zalim kepada hewan, bahkan harus menyayanginya. Kemudian hadis setelahnya, al-hadits tsani, hadis yang kedua. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, kita baca dulu maknanya ya di sini. Ma'ana utul ibili haddaha, arti daripada utul ibila haddaha minal ardi, berikan kepada unta bagiannya daripada bumi, tanah, irfaku biha fi sayri litar'a. Maksudnya berbuat lembutlah kepada hewan tunggangan di dalam perjalanannya untuk apa? Litar'a, merasa si hewan itu tar'a, senang. Ya, tidak dibuat susah gitu. Apalagi yang menungganginya 2-3 orang dalam satu tunggangan, itu beban. Ma khuliqna lihadza, tidaklah kami diciptakan kata hewan itu untuk ini. Ya, karena itu kezaliman. Jadi kalau perlu memang kuda itu kuat untuk 2 orang, apalagi misalkan agak kecil-kecil, walaupun pernah Rasulullah membonceng Usama bin Zaid, membonceng Ali bin Abi Thalib, membonceng Mu'ad bin Jabal ya, membonceng Ibnu Abbas. Jadi ada orang-orang para sahabat-sahabat yang pernah dibonceng oleh Rasulullah. Radifu Rasulillah, artinya orang-orang yang pernah dibonceng oleh Rasul hanya beberapa orang saja. Sahabat-sahabat tadi yang disebutkan. Dan itu menunjukkan tentang keutamaan sahabat itu karena pernah dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya Rasulullah kalau bonceng sahabat itu tidak berhenti dari mengeluarkan memberikan faidah. Makanya sampai kepada kita hadis, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, saya pernah dibonceng kata Mu'ad oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Pernah ketika itu Ibnu Abbas ya, yang artinya niki itu adalah mukh'atak. Ma'nahu artinya adalah asri'u biha hatta tasilul maqsid. Percepat oleh kalian di dalam tunggangan itu perjalanannya sehingga sampai kepada tujuan. Qabla an yadhhaba mukhuha, sebelum dia unta tersebut hilang otaknya. Artinya stres, gitu ya. Artinya stres. Min dingki sayr, karena sempitnya sayr perjalanan. Karena sempitnya perjalanan. Karena memang Rasul mengatakan as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu sebagian daripada azab. Ya, yamna'u ahadakum ta'amuhu wa syarabuhu. Seseorang yang sedang safar akan terhalang
Olehnya apa namanya? Makanannya, minumnya, bahkan tidurnya. Seseorang yang sedang safar, dia akan apa namanya? Akan terhalang nikmatnya makan. Apalagi safarnya jauh-jauh gitu ya. Apalagi safarnya jauh-jauh. Tapi kalau sekarang yang kulineran gitu ya, tentunya jaraknya dekat. Dan itu apa namanya? Tidak bagus seseorang dia kuliner ini, kuliner itu gitu ya. Kemudian yang dipikirkannya adalah hanya perut. Sampai para ulama-ulama terdahulu mengatakan ijtanibu majlisatain. Jauhi oleh kalian dua majlis, majlisul butun wa majlisun nisa. Majlis yang di dalamnya ngomonginnya apa? Ngomonginnya makanan aja, perut aja. Gitu ya. Atau yang diomonginnya adalah perempuan aja. Taib, ini perlu dijauhi. Apalagi oleh seorang thalibul ilmi ya. Taib, kemudian wa ta'ris, apa itu ta'ris? An-nuzulu fil lail, yaitu beristirahat di malam hari. Oh, ini belum beres ya. Wa badiru biha nikyaha wa idza arastum fajtanibut tariq fa innaha turuqud dawab. Taib, udah sini ya. Ini hadis yang pertama sudah. Sekarang kita masuk hadis yang kedua. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Qatadah semoga Allah meridainya. Qala, berkata Abu Qatadah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safarin fa'arrasa bil lail. Kata Imam Qatadah, Abu Qatadah semoga Allah meridainya, terbukti Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safarin, apabila melakukan safar, fa'arrasa bil lail, maka beliau istirahat di malam hari. Ittaja'a yaminihi, dan beliau apa? Bersandar di atas bahu kanannya. Jadi tidur tuh ke atas, falyattaji ilal yamin. Sebagian mengatakan ini bisa masuk ke dalam perintah Rasulullah. Jadi kalau bisa tidur tuh kita mengarah ke kanan, bahu kanan gitu. Jangan ke kiri, ke kanan kalau bisa. Bahkan ini sebagian ulama mengatakan perintah dari Rasul, hukumnya bisa wajib gitu. Ya, falyattaji ila shiqqihil aiman. Bersandarlah kepada bahu yang lambung yang kanan. Ternyata terdapat banyak sekali kesehatan ya di dalam hal itu. Taib, ini dianjurkan. Kemudian wa idza arrasa qubail as-subhi, dan apabila Rasulullah beristirahat di malam harinya sebelum waktu subuh, jadi sesaat sebelum waktu subuh. Jadi ada qablu itu sebelum, tapi kalau musogornya kubail. Kubail ini apa? Sesaat sebelum subuh. Kubail itu ya seperti kitab besar yang normal. Tapi kalau buku kecil itu namanya kutaibun. Itu namanya musaghar. Kubail subhi, apabila Rasul istirahat di malam harinya itu sesaat sebelum subuh, maka apa? Nasaba dira'ahu, maka Rasul menancapkan apa namanya diro'nya, hastanya Rasul, wa wada'a ra'sahu ala kaffihi, dan kemudian Rasul ke atas ininya, ke atas. Ditancapkan seperti ini, kemudian seperti ini. Dan kemudian masih bahu kanan ya, seperti ini. Enggak goler gini, tapi begini. Itu kalau sesaat sebelum subuh, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kalau malam Rasul apa namanya meletakkan kepalanya di tangan kanan, di lambung bahu kanan. Tapi kalau sesaat sebelum subuh Rasul menancapkan ininya, hastanya ya, kemudian ke telapak kanan begini. Nah, disebutkan oleh Syekh Utsaimin, tujuannya apa? Li'alla yastagrik fin naum, agar Rasul tidak terlalu nyenyak dalam tidurnya, karena sesaat mau subuh. Ya, sebentar lagi mau adzan subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala ulama, berkata ulama, inna ma nasaba dir'ahu li'alla yastagriqa fin naum. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan itu? Artinya apa? Menancapkan tangan kanannya, hasta kanannya ini, dan Rasul tidur di atasnya. Li'alla yastagriqa fi naum, agar Rasul tidak istighraq dalam naumnya. Apa istighraq ini? Mendalam. Artinya terlalu lelap gitu ya. Fatafuta salatu subhi an waqtiha, maka dikhawatirkan tertinggal waktu salat subuh dari waktunya. Au an awali waqtiha, atau tertinggal dari awal waktu subuh.
Ya, apalagi antara adzan subuh dengan qomat itu ada 2 rakaat yang kata Rasul apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaatai subhi, 2 rakaat waktu subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. 2 rakaat waktu subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Lebih baik daripada dunia. Dunia itu apa saja, mau mobil banyak, mau rumah gede, apapun itu dunia yang kita lihat sekarang. Yang kadang ketika kita melihat ini hijau melihatnya gitu ya, dengan perasaan ingin, itu semua bisa kalah kata Rasul dengan apa? Dengan 2 rakaat salat subuh. Berarti menunjukkan tidak ada apa-apanya dibanding 2 rakaat sebelum subuh. Maka ini termasuk salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Baik sedang mukim di rumah atau sedang Rasul safar, salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul adalah salat witir dengan salat 2 rakaat sebelum subuh. Adapun salat rawatib itu ditinggalkan oleh Rasulullah ya, salat rawatib. Tapi salat witir ya dan 2 rakaat sebelum subuh, walaupun Rasul sedang pergi kemanapun, maka Rasul melakukan itu. Nah, ini perlu kita menjaganya ya, sesuatu yang dijaga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian kata Syekh Muhammad ini hadis siapa? Hadis riwayat Muslim ya. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk dari petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu idza arrasa fi awwalil lail, bahwasanya Rasul apabila melakukan arrasa, turun istirahat di awal lail, di malam hari di awal lail, maghrib gitu ya, isya, itu ja'ala yaminihi, maka Rasul bersandar ke sebelah kanannya. Wa idza arrasa qubailil fajr, dan apabila Rasul istirahatnya sebelum fajar, ittaka ala yadihil yusra, maka Rasul bersandar kepada tangan. Nasaba dira'ahu wa taka alaiha, dan Rasul menancapkan diroknya dan Rasul bersandar kepadanya. Kenapa? Li'annahu idza kana min awwalil laili yanamu 'alal yamini liyutin nafsa haddaha minan naum. Kenapa Rasul melakukan itu di awal lail? Karena supaya Rasul memberikan an-nafs, jiwa, karena sudah perjalanan dari siang capek gitu ya, makanya dianjurkan malamnya kalau bisa tidur, karena untuk mengembalikan energinya, untuk mengembalikan tenaganya. Walihada kana fi iqamatihi alaihi salatu wassalam fi baitihi dana ma yanamu ala janbi al-aiman balil amru dzalika bidzalika. Maka Rasul ketika di rumah ya sedang mukim dan tidur di rumahnya, maka Rasul tidurnya apa? Ala jambil aiman, ya, ke arah lambung sebelah kanan. Bal amara bidzalik, maka Rasul memerintahkan itu. Ya, falyattaji ila shikihil aiman, hendaklah dia bersandarnya, tidurnya ke arah kanan. Ini perintah dari Rasulullah ya. Ini perintah dari Rasul. Amma idza kana qubailil fajri fakana yansi bidra'ahu wa yanamu ala yadihi. Adapun kenapa sebelum subuh Rasul bersandar kepada tangannya? Liya la yastaghriqu fi naum fatafatuhu salatul fajri, agar tidak tertinggal salat, dan karena tidurnya lelap sehingga tertinggal salat fajar. Ya, sehingga tertinggal salat fajar. Taib. Apa kemudian kata Syekh Utsaimin setelahnya, wa fi hadza dalilun ala annal insana, maka dalam kondisi Nabi ini kita melihat bahwasanya seseorang manusia itu yanbaghi lahu an yastamilal munabbah, hendaklah seseorang kalau tidur itu apa? Dia menggunakan beker. Ya, munabbah ini beker atau munabbih. Fi naumi, di dalam tidur. Untuk apa? Min ajli alla tafutahu shalah, agar dia tidak kelewat salatnya. Ya, jadi kalau kita ada HP, pasang alarm. Pasang alarm biar apa? Biar tidak ketinggalan salat subuhnya gitu. Ya. Pasang alarm subuh jam 4.30 misalkannya 25. Kita pasang alarm dari jam 4 aja, jam 4 lebih 5. Aduh capek kene, pasang jam 4 lebih 10, 4 lebih 15, sampai 4 lebih 20 agar kita bisa sholat witir minimal. Apalagi yang ada kerjaan di malam hari ya.
Maka sebaiknya apa? Dipasang. Ini kata Syekh Utsaimin. Kenapa? Karena melihat Rasul bagaimana beliau ketika tidur sebelum fajar, maka Rasul menyandarkan kepalanya di atas tangannya untuk supaya tidak terlelap tidurnya, supaya tidak tertinggal waktu sholatnya. Berarti di sini apa? Ada faidah untuk supaya kita bisa mempunyai sesuatu yang agar kita ini tidak telat bangunnya. Apa itu? Ya salah satunya sekarang apa? Beker, ya, alarm. Atau enggak kita pesan ke istri atau ke yang di rumah, kalau bangun duluan bangunin misalkan. Maka ini termasuk sebab-sebab agar kita bangunnya sebelum subuh, ya, tidak tertinggal. Wa kadzalika al-insanu yanbaghi an yaj'ala mahu munabbihan lis-salati fa hadi min adabi safari. Inilah termasuk adab-adab safar allati dalla 'alaiha khairul bashar, yang telah ditunjukkan oleh sebaik-baik manusia, yaitu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahul muwaffiq. Ini sudah kita bahas ya, beberapa poin di dalam adab safar. Seperti apa? Sebelumnya safar itu Rasul melakukannya di hari apa? Hari Kamis. Kemudian di awal pagi. Kenapa? Karena ada doa dari Rasul. Apa doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu bukurnya, di waktu paginya. Maka Rasulullah menyukai melakukan perjalanan di awal hari, yaitu di pagi, karena diberikan doa. Begitu pula di dalam apa? Di dalam jual beli. Sampai pernah seorang sahabat, ya, diriwayatkan oleh dibawakan oleh Imam Nawawi, ya, ada seorang sahabat yang kemudian melakukan jual belinya di pagi hari, dan dia laku jualannya dan menjadi orang yang kaya gitu, karena mendapatkan keberkahan dari doanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam adab safar juga dianjurkan kita membawa teman ketika safar, ya, membawa teman ketika safar. Juga dianjurkan apa? Untuk kita memperhatikan hewan tunggangan kita di dalam safar. Taib, ikhwan akhwati fillah billakumullah, itu tadi ya bab yang bisa dibacakan malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.